channel aku Maria. Kali ini super duper excited ya. Setelah sekian lama aku nggak nge-swatch lip produk. Yes, di sini aku akan nge-review salah satu produk terbaru dari Implora. Kemarin ada beberapa antara kalian yang request ya. Yang namanya adalah Cafe Matte Lip Creamnya seperti ini. So, kemarin aku rada bingung karena di e-commerce yang ada di toko Oren itu nggak ada. Dan aku kemarin lihat-lihat di TikTok ternyata launchnya di situ. Dan tahu nggak, harganya masih sama dengan lip creamnya Implora yang biasanya sekitar 20 ribuan. So, pastinya nggak ragu kan aku beli semua shade varian warnanya. Dan kali ini bakal aku swatch satu persatu ke kalian ya, biar kalian nggak penasaran lagi warna-warnanya, tekstur dan kualitasnya kayak gimana. Udah pasti sih nanti aku bakal tes ketahanan juga. Buat kalian yang udah nungguin video ini penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, langsung aja aku akan ngebahas detail dari packagingnya. Ini rada beda dari package Implora yang biasanya. Yang terakhir kan series yang day to day ya, dan yang di sini tuh dia karena memang seriesnya tuh Cafe Matte, kayak mungkin series coffee ya. Jadi untuk packagingnya menyesuaikan kayak warna-warna krem percampuran dengan coklat gitu. Yang identiknya kan warna-warna seperti itu ya kalau kopi. Udah gitu di bagian depan pastinya ada nama produknya tadi Implora Cafe Matte Lip Cream. Dan di sini ada klaimnya yang disebutkan Sea Powered Moisture, yang pastinya dia akan menghidrasi ya, berarti nggak yang sekering itu seharusnya. Dengan masih ada kandungannya lagi with UV filter and antioksidan. Yes, harga 20 ribuan tapi ternyata ada UV filternya juga. Cocok ya buat kalian yang mungkin sering ada aktivitas di luar ruangan. Sama kayak aku kemana-mana naik motor gitu kan kena UV. Jadi ini bisa melindungi bibir kita. Udah gitu kalau aku lihat ya di bagian belakangnya, seperti biasa aku akan kasih tunjuk zoom detail ingredients-nya. Buat kalian yang penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan jangan khawatir karena memang Implora ini produk lokal ya. Udah pasti produknya Bepom. Ini detailnya aku akan kasih tunjuk aja. Untuk netonya sendiri sepertinya ini sama dengan lip creamnya ya, yang dulu udah muncul, yaitu 2,9 gram. Kemarin tuh harganya sekitar 20 ribu atau 21 ribu gitu. Nanti detailnya akan aku tulis aja ya. So, aku total beli 6 shade varian warna tuh kayak sekitar 117 atau 111-an ribu. Yang ya terjangkau banget nggak sih? Karena harga segitu bisa dapat 6 piece dengan warna-warna yang beda-beda pastinya. Kalau aku lihat nih di bagian ujungnya ada detail expiry date-nya sampai di tahun 2028. Tapi ketika sudah kita buka nih untuk lip creamnya, itu disebutkan masa berlakunya 12 bulan atau 1 tahun aja. Dan untuk di sisi box lainnya ada klaimnya juga, dia menyebutkan transfer proof, blurry matte, dan juga lightweight. Jadi nanti dia nggak akan gampang nempel-nempel, udah gitu bisa ngeblurin tekstur bibir. Dan yang terakhir ringan. Nanti kita akan langsung buktikan aja ya. Terus di bagian ujung lainnya pastinya ini adalah nama shade-nya. Sekarang masuk ke packaging dalamnya. Bentuknya sih masih Implora banget ya, hampir mirip yang day to day kemarin, bawahnya glossy. Tapi ini tutupnya yang menarik, dia warna krem ya, senada dengan package luarnya tadi. Terus di bagian ujungnya ini bukan logo Implora, tapi kayak ornamen yang seperti ini. Kalian yang pecinta kopi nggak asing ya, karena kan biasanya banyakan kopi dibentuk atau digambar dengan yang tipenya sejenis ini. Walaupun aku bukan anak kopi, tapi memang aku sering lihat dan kayak biasanya sayang gitu loh mau diminum karena bentuknya bagus. Ya, ini mempertegas kalau memang ini tuh series kopi ya. Udah gitu selain ada nama produknya, udah pasti di bagian ujungnya nih detail dari keterangan produknya seperti nama shade, udah gitu expired date sama netonya juga nih. Pokoknya untuk keterangan lengkap kalian bisa cek di sini. Sekarang aku akan masuk ke bagian aplikator ya. Aplikatornya ini apakah sama dengan yang lama? Yes, ternyata nggak ada perubahan. Di aplikatornya tuh ada sisi miring yang ujungnya lancip kayak gini ya, kayak lip cream pada umumnya. Yang biasanya sih ini akan ngebantu nanti waktu membingkai bibir. Dan tanpa berbasa-basi lagi, aku akan swatch satu persatu ya di bibir aku kayak gimana. Dan masuk warna yang pertama, ini adalah warna yang paling aku penasaran, pastinya warna-warna nude. Aku akan urutkan aja, yaitu 101 Salted Caramel. Yes, namanya hampir mirip ya sama punya Hana Sui. Kita akan langsung lihat aja swabnya di tangan aku. Tuh warnanya tuh dia lebih ke warna-warna nude pinkish, tapi ada peachy-nya juga dengan percampuran brown tipis ya. Jadi kayak bener-bener soft, natural banget. Dan sekarang langsung akan aku aplikasikan di bibir. Cuman salfok banget sama wanginya, kayak
Ini tuh wanginya wangi-wangi kopi sih, sesuai temanya. Enak gitu, kalau kalian memang pecinta kopi pasti akan suka. Dan lumayan strong sih menurut aku. Waktu diaplikasikan di bibir ini teksturnya tuh lebih ke creamy yang agak kental, jadi kayak mirip lip velvet. Dan pastinya sekali swipe kelihatan ya smooth banget di bibir dan juga berasanya ringan. Untuk pigmentasinya karena memang ini warna nude, aku perlu beberapa kali aplikasikan walaupun menurut aku ini pigmented. Karena dalam satu kali celup dia bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Oke, untuk hasilnya di bibir kayak gini, memang secara penampakannya dia ini tadi bener ya, ada blurry efeknya. Bisa ngeblurin garis bibir, jadi untuk punya aku yang awalnya tuh banyak itu kelihatan lebih smooth. Dan awalnya lembab, lama-lama akan ngeset matte, dimana ini matte-nya tuh bukan yang kering gitu loh, jadi kayak masih nyaman, gak ada rasa ngiket dan ringan banget waktu aku katupkan. Ini kayak berasa nggak pakai apa-apa gitu di bibir. Oke, kayak gini untuk shade 101 Salted Caramel ya, dipakai di bibir aku. Bener-bener ini warnanya cakep, cantik banget. Buat aku sih nggak pakai makeup seperti ini, menggunakan warna yang 101 masih aman ya. Kalau kalian pecinta warna-warna nude pinkish peach, hasilnya secakep itu sih. Tapi warna kayak gini udah pasti bisa dijadikan base ombre juga. Pastinya dia nggak cuman ringan, nyaman di bibir waktu aku cium di tangan aku, yes. Transfer proof, tuh kalian bisa langsung lihat ya, nggak nempel sama sekali. Jadi awalnya dia lembab, lama-lama akan ngeset matte seperti ini dan udah nggak akan transfer. Dan di sini sih menurut aku warnanya agak oksidasi ya dibandingkan di awal pakai tadi. Cuman bukan yang jadi gelap banget gitu, jadi oksidasinya sih di aku masih aman. Untuk shade yang kedua, ini namanya adalah 102 Vanilla Latte. Ini masih kategori warna nude ya. Yang kalau kalian lihat, yes, ini nude peachy soft. Yang super cakep banget. Selalu sih warna kayak gini akan jadi favorit aku. Walaupun memang ini karena memang warnanya agak pucat, so aku perlu celup lagi dan aplikasikan lagi ya biar bener-bener nutup. Secara untuk pinggiran bibir aku kan agak gelap. Dan kalau aku rasain untuk wanginya, ini wangi kopi yang mirip salah satu permen kayaknya sih. Permen Kopiko sih menurut aku. Dan seperti ini untuk hasilnya di shade 102 Vanilla Latte dipakai di bibir aku, cantik banget. Ini BTW memang aku nggak pakai makeup ya. Kulit aku kuning langsat light medium, udah gitu di warm undertone, ini cocok. Kalaupun dipakai sendiri menurut aku masih aman, nggak kelihatan pucat. Tapi kalau misalnya dijadikan base ombre juga bakal cakep. Nanti aku akan kasih lihat juga ya untuk variasi ombrenya. Termasuk yang lagi aku pakai nih di bibir aku. Oh ya, waktu aku coba hapus si lip creamnya ini, menurut aku nggak berudul ya. Tadi yang pertama ataupun yang kedua waktu aku swipe gitu tuh, yes, kayak smooth aja gitu di bibir. Karena memang dia tuh rasanya nggak terlalu kering. Biasanya kan kalau lip product atau lip cream yang kering itu waktu di swipe nanti akan berudul dan itu feelsnya biasanya kering sih di bibir. Dan BTW ini walaupun warnanya pucat tapi tidak memperjelas garis bibir ya, masih kelihatan smooth aja nih sesuai klaimnya. Udah gitu aku akan bandingkan beberapa lipstick yang warnanya mirip ya. Jadi untuk yang 102 Vanilla Latte mirip punyanya Makeover Color Stick Matte Crayon. Ini best seller banget yang 105 Sky. Kalian pasti punya ya untuk koleksi karena ini tuh warnanya best seller dan bisa dijadikan base ombre ataupun dipakai sendiri. Terus yang kedua mirip juga Something Checkmate yang di shade-nya 08 Pris. Itu langsung akan aku swipe aja di tangan aku biar kelihatan lebih jelas ya. Ini sebagai gambaran aja ya kalau kamu lagi cari referensi yang mirip-mirip Sky ataupun Pris. Masuk ke warna ketiga yang masih tergolong nude ya, yaitu 103 namanya Hazelnut Cream. Kalau dia dari ininya, dia ini kayak warna-warna nude peachy orange brown, tapi nggak yang soft banget gitu. Jadi ini warna natural menurut aku. Yang waktu dipakai di bibir udah pasti pigmentasi nggak usah diragukan ya, dia akan lebih nutup dibandingkan dua sebelumnya. Karena warnanya lebih deep gitu. Pastinya hasilnya di bibir juga masih smooth, ringan setelah udah ngeset. Pokoknya ini tuh jenis lip cream yang memang nyaman, hampir mirip dengan Hana Sui yang next level Blurry Tint kalau kalian tahu ya. Jadi teksturnya mirip-mirip itu, lebih ke creamy velvety yang clay gitu. Setelah nge-set dia jatuhnya bukan yang matte banget, tapi ke powdery matte. Jadi itulah kenapa masih nyaman ya. Dan seperti ini hasilnya untuk shade yang 103 Hazelnut Cream dipakai di bibir aku. Pasti ini bakal jadi best seller nggak sih? Karena ini di semua skin tone aku rasa bakal cocok.
Khususnya kalian yang cenderung di warm undertone, karena kayak orange brown kayak gini kan bener-bener warna yang cocok untuk tipe kulit orang Indonesia nggak sih? Oh ya, untuk warna yang 103 ini mengingatkan aku sama salah satu lip cream yang mungkin kalian juga cari nih dupe warnanya, yaitu OMG Kiss Matte Lip Cream nih di shade 14 Cappuccino series yang coffee juga. BTW ini sepertinya udah discontinue karena udah ada repackaging baru yang warnanya rada beda nih sama yang Cappuccino lama. So, aku rekomendasikan untuk shade 103 ini kalau kamu lagi nyari yang warnanya bener-bener mirip sih sama 14 Cappuccino. Yes, akhirnya ya setelah sekian lama, bahkan ini teksturnya menurut aku lebih nyaman gitu di bibir. Walaupun sama-sama matte. Shade berikutnya ini namanya adalah 104 Cappuccino. Ya, namanya lagi-lagi mirip sama OMG. Dan di sini untuk warnanya beda ya. Walaupun dia sama-sama ada brownish-nya, tapi cenderungnya sih menurut aku dia pinkish brown. Yang pastinya ini juga akan banyak yang suka. Tergantung ya kalau kamu lebih suka orange brown yang 103, tapi kalau pinkish brown untuk 104 ini aku rekomendasikan. Karena warnanya juga sama-sama natural, dipakai daily masih cocok banget. Gak terlalu gelap juga nggak pucat ya. So itulah kenapa aku yakin pasti bakal banyak yang suka. Kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku. Dan untuk kabar baiknya, ada lip cream lain yang mirip nih sama 104 Cappuccino, yaitu dari Wardah Matte Lip Cream. Di shade best sellernya juga 19 Have a Blast. Aku akan kasih tunjuk aja ya perbandingannya di situ. Walaupun kalau diperhatikan untuk yang 104 ini sedikit lebih pink, tapi kayak nyaris nggak kelihatan beda. Apalagi kalau misalnya dipakai separuh-separuh ya. Nanti kalau ada yang penasaran dipakai separuh-separuh di bibir, coba komen-komen, akan aku try on untuk keduanya. Shade berikutnya ini masuk ke warna yang kategorinya lumayan cetar ya. Namanya adalah 201 Rose Latte. Kelihatan sendiri dari packagingnya kayak gini. Warnanya nampak di situ kayak warna-warna reddish pink sih menurut aku. Pas dipakai di bibir, aplikatornya bener-bener ngebantu untuk membingkai. Jadi aku cuman pakai dari mirrorless saja, hasilnya bisa rapi. Dan dari segi pigmentasinya udah pasti pigmented, bisa cover seluruh permukaan bibir aku. Gak patchy sama sekali, pokoknya merata dengan bagus gitu. Hasilnya ya seperti ini, auto langsung cetar membahana, mukanya fresh banget. Karena ini memang aku nggak pakai makeup. Kalau kamu suka warna-warna merah tapi ada percampuran pinkish, bisa coba ini di shade 201-nya. Kalau aku sendiri sih lebih sreg nanti untuk daleman ombre ya. Oh ya, ini setelah aku rasakan beberapa kali hapus pakai, menurut aku untuk wangi kopinya ini lumayan nusuk ya. Jadi mungkin buat kalian yang nggak suka wangi-wangi yang strong, mungkin akan kurang suka. Jadi kayak kalau aku beberapa kali pakai tuh rada ngeganggu gitu di hidung. Dan sekarang masuk ke shade terakhir, yaitu 301 Americano. Ini salah satu warna boldnya juga ya. Kalau aku kasih lihat di situ dia kayak warna-warna merah kecoklatan, yang emang sih ini salah satu jenis warna merah yang elegan. Karena bukan yang jedar banget, dan kayak untuk acara-acara malam tuh kesannya mahal ya. Tapi memang setelah aku aplikasikan di bibir, menurut aku ini agak patchy ya. Jadi kayak ngeratainnya cukup tricky, sehingga kita harus beberapa kali oles ke bibir sampai hasil maksimalnya seperti ini. Untuk shade 301 Americano, bener-bener ya kayak warna merah elegan yang cocok untuk kayak acara-acara malam, dinner, dan pastinya dijadikan daleman ombre bakal cakep banget. Untuk warnanya 301 Americano ini ada beberapa shade yang mirip juga dari brand lain, yaitu yang pertama dari OMG Metallic Lip Cream 15 Espresso. Ini langsung akan aku swipe aja ya di tangan aku, beneran semirip itu. So kalau kamu mau versi yang lebih nyaman ringannya sih bisa pilih Implora 301 ini. Dan ada satu warna lagi yang mirip, yaitu Makeover Glaze Locally Pigment, di shade-nya adalah D12 Vintage. Oke, seperti itu untuk perbandingannya ya. Kalau misalnya kalian lagi nyari warna-warna seperti ini tapi versi lebih nyaman dan murcenya, pastinya kalau udah ada warna bold nggak afdol ya kalau kita nggak kasih rekomendasi ombre. Langsung aja sekarang sebagai base-nya aku akan mengaplikasikan 101 Salted Caramel. Karena dia warna nude pinkish peach, aku akan gabungkan di bagian innernya dengan yang 201 Rose Latte. Ini kayak warna-warna ombre pinkish dengan ada semburat reddish di dalamnya, yang menurut aku kelihatan fresh banget sih setelah dipakai ombre. Tuh hasilnya seperti ini dipakai di bibir aku. Dan selanjutnya aku akan menggunakan 102 Vanilla Latte sebagai base-nya, karena ini memang warna-warna nude peachy yang cakep ya. Dan untuk innernya aku akan padukan dengan yang 301 Americano.
Ya, sebenarnya sih ini warnanya cakep ya, tapi karena memang dia agak patchy, so untuk ngeratainnya rada-rada tricky gitu. Hasil maksimalnya kayak gini, cakep banget untuk perpaduan dua ombre lips ini ya. Walaupun harus bersabar dalam meratakan untuk di warna 301, cuman hasilnya bakal cocok sih untuk perpaduan ombrenya. Dan aku masih ada dua lagi nih untuk referensi ombre lipsnya. Oke, itu tadi untuk ke-6 shade varian warna dari Implora yang Cafe Matte. Kira-kira gimana dari ke-6 warnanya? Mana nih warna favorit kamu? Coba komen di bawah. Atau kalian udah nyobain juga mungkin di shade yang kalian suka, di tipe skin tone kalian kayak gimana, bisa sharing juga ya. Kalau buat aku sendiri, udah pasti sih warna-warna nude-nya ini jangan sampai lolos karena semuanya cakep-cakep banget. Cuman kalau harus milih nih yang paling aku suka, yes, yang pertama adalah 102 yang namanya Vanilla Latte. Ini nude peachy-nya cantik banget, udah pasti ini favorit aku. Udah gitu yang kedua adalah yang 101 Salted Caramel, itu juga cantik ya. So, menurut aku sebagai base atau dipakai sendiri, itu aku suka banget untuk kedua warna ini. Untuk dua warna lainnya, 103 dan 104 juga cantik, tapi itu cenderungnya lebih ke natural ya. Jadi buat aku dipakai sendiri aja udah oke. Terus untuk warna boldnya yang aku suka 301 Americano, sebenarnya dari segi warnanya, tapi sayang aja untuk teksturnya rada patchy, walaupun ya kita bisa akalin dengan ngeblendnya tuh sedikit lebih lama. Dan pastinya kalian penasaran kan sama tes ketahanannya kayak gimana? Bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Di tes ketahanan kali ini aku nggak makan yang lumayan berminyak, jadi aku ini makan sayur lodeh aja sama lauknya ayam tempe yang dikasih tepung gitu, jadi menurut aku cukup berminyak. So, seperti biasa ya, aku akan makan tidak cantik, sentuh-sentuhin bibir. Nanti aku akan update hasilnya kayak gimana. Oke, aku udah selesai makan dan rada maklum ya, ini karena mendung jadi kayak agak gelap gitu cahayanya, tapi semoga kelihatan. Bakal aku zoom hasilnya di bibir aku setelah udah selesai makan. Yes, bener-bener hilang lumayan banyak di bagian tengahnya ya. Padahal tadi aku nggak makan mie ayam, bakso, ataupun yang lebih berkuah berminyak. Itu kayak makanan biasa aja. Paling yang agak berminyak cuma di gorengan dan ayamnya, tapi dia sudah hilang seperti ini. Tadi dia juga rada transfer di ayamnya, aku sempet kasih tunjuk. Dan karena baterai kamera aku tadi habis, ini aku akan kasih versi yang aku shoot pakai kamera ya. Setelah di zoom, kondisinya kayak gitu. Bener-bener hilang banget di bagian tengah. Masih ada sisa sedikit sih di pinggir-pinggirannya. Sebenarnya ini sudah bisa aku prediksi hasilnya karena memang untuk cream matte-nya dari Implora yang baru ini, dia teksturnya kan lembab, nyaman di bibir. Itu biasanya akan kurang tahan lama. So ya, setelah lihat review sampai tes ketahanannya, aku akan kasih kesimpulannya ya di sini. Untuk Implora Cafe Matte Lip Cream, menurut aku dari teksturnya aku suka karena memang dia creamy, lembut kayak lip velvet gitu. Tapi kalau dibandingkan lip velvetnya Implora beda ya, karena dia lebih liquid dan lebih smooth lagi. Ini seperti lip clay menurut aku. Yang finishnya sendiri pada akhirnya powdery matte, ringan banget, kayak nggak pakai apa-apa di bibir. Dan ini sama sekali tidak mengikat bibir setelah udah ngeset ya, walaupun finishnya matte. Udah gitu, keunggulan yang lainnya dia bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. Bahkan tadi aku kasih tunjuk di warna yang nude-nya, itu tidak memperjelas garis bibir aku. Setelah di ombre pun udah pasti jadi cantik banget perpaduan ombrenya karena bibir kelihatan lebih smooth ya. Itu tadi untuk keunggulannya. Dan sekarang kalau untuk kekurangannya, mungkin di sebagian orang yang tidak suka wangi-wangi strong, ini rada mengganggu wanginya. Walaupun ini wangi kopi enak, tapi kan ada ya orang yang gak suka wangi yang lumayan nusuk, mungkin akan tetap terganggu. Terus yang kedua, ketahanannya. Udah pasti kalau lip cream yang menonjolkan kenyamanan di bibir itu akan kurang tahan lama.
Jadi kalau misalnya kalian pergi-pergi makan ini itu kulineran apalagi ya, wajib bawa untuk di touch up. Karena ini nge-touch up-nya juga nyaman-nyaman aja sih, mengingat teksturnya yang creamy lembut seperti ini. So ya untuk harga 20 ribuan dengan pigmentasinya bagus, warna-warnanya juga cantik khususnya yang nude ya. Menurut aku masih cukup worth to buy kalau kamu mau nyari lip cream matte yang teksturnya ringan, nyaman, dan juga warna-warnanya cantik pastinya. Karena untuk harga segitu sih oke ya menurut aku. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya dijadikan rekomendasi swatches juga ya kalau kalian masih bingung-bingung nih pilih untuk shade warnanya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!